Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan moderator dari kelompok 6 mata kuliah pendidikan agama akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Islam, HAM, dan demokrasi. Sebelum saya mulai presentasi ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sa'aduddin Nasik selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pendidikan agama. Dan perkenalkanlah anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari Novinor Andriani dengan NIM 2021-12060. Yang kedua Eta Nurcayanti dengan NIM 2021-12062. Yang ketiga yaitu Widya Astuliningrum dengan NIM 2021-12063. Dan yang terakhir yaitu Jessica Maharani dengan NIM 2021-12064. Baik, marilah kita mulai presentasi mengenai Islam, HAM, dan demokrasi. Islam. Pengertian Islam menurut istilah, Islam merupakan kata turunan yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada kehendak Allah. Istilah Islam berasal dari kata aslama, yuslimu Islam, yang artinya patuh atau menerima dan memeluk Islam. Kata dasarnya adalah salima yang berarti selamat dan sejahtera. Arti yang dikandung dalam kata Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan, dan kepatuhan. Makna kata Islam intinya adalah berserah diri, tunduk, patuh, dan taat dengan sepenuh hati kepada kehendak ilahi yang wajib ditaati dengan sepenuh hati oleh manusia. Agama Islam merupakan suatu sistem akidah syariah dan akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. Oleh karena itu, Islam agama yang menyatakan ketaatan kepada Tuhan dengan kitab Al-Quran sebagai panduan dan tuntunan keasliannya dijaga oleh Allah SWT. Selanjutnya yaitu 3 pokok ajaran dalam Islam. Yang pertama adalah iman. Iman adalah kepercayaan diri kepada Allah SWT melalui ikrar dan kesaksiannya terhadap 2 persaksiannya itu, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Yang kedua yaitu Islam yang memiliki arti penyerahan diri kepada Allah SWT. Penyerahan diri tersebut teraktualisasi dalam kepatuhan dan ketaatan untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsannya, mengandung arti berbuat baik, soleh, dan bagus. Menurut istilah seperti yang dikemukakan dalam hadis Nabi, ihsan berarti meyakini, merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasi dan memperhatikan segala aktivitas dalam kehidupan, sehingga ketika beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat dan dilihat olehnya. Ihsan dalam pandangan tasawuf merupakan posisi mulia dan derajat tertinggi yang dicapai oleh seorang mukmin ketika telah sampai pada kesempurnaan iman dan Islam. 2 adalah hak asasi manusia atau HAM. Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tapi semata-mata bersumber dari Tuhan, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Salah satu kendala penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat beragama adalah keraguan dalam menyikapi hubungan antara agama dan sekularisme. Hingga kini keduanya dipahami sebagai domain yang berbeda, bahkan berbenturan satu dengan yang lain. Karena itu, keengganan untuk melibatkan perspektif agama sebagai fondasi HAM bukan berarti hanya hilangnya dukungan politik komunitas-komunitas beragama, tapi juga bisa menjebak melakukan perlawanan terhadap sebagian hak-hak universal tersebut. Negara-negara Muslim sering menjadi sasaran atas pelanggaran-pelanggaran HAM, karena banyak menilai bahwa hukum atau undang-undang yang mereka terapkan banyak yang membunuh terhadap hak seseorang. Padahal penerapan konteks tentang HAM antara tiap-tiap negara pasti memiliki perbedaan yang tajam sesuai dengan kebudayaan yang ada dalam negara tersebut. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi HAM. Ini bisa dipelajari mulai dari hukum pidana, perdata, ataupun yang lainnya.
Perbedaan masing-masing negara dengan penerapan hukum memang disesuaikan dengan faktor kondisi dan situasi negara tersebut. Islam secara keras melarang total terhadap pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, pemalsuan, riba, perjudian, dan lain-lain. Karena apapun yang diperoleh manusia melalui cara-cara tersebut sebenarnya diperoleh dengan menyebabkan kehilangan dan penderitaan orang lain. Oleh karena itu, Islam ingin menghilangkan akar dan cabang kejahatan yang sangat buruk seperti itu. Kemudian terdapat konsep hak asasi manusia. Konsep HAM dalam Islam dibagi menjadi dua, dilihat dari kategori hukukul ibad. Yang pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara atau biasa disebut sebagai hak-hak legal. Yang kedua adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dilaksanakan oleh suatu negara atau yang disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di hadapan negara. Adapun dalam masalah sumber asal, sifat dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama. Karena Allah adalah di atas segala kebutuhan, Allah menciptakan berbagai macam hak karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Hak-hak Allah tersebut senantiasa bersesuaian dengan hak-hak makhluknya. Dengan kata lain, antara hak Allah dan makhluknya adalah tetap dari Allah. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak ini di hadapannya. Oleh karena itu, jelaslah dalam Islam bahwa tanggung jawab apapun yang dipegang manusia terhadap sesamanya telah ditetapkan Allah sebagai hak. Konsep HAM yang pada awalnya tetap pada Allah telah ditransformasikan dengan cukup jelas oleh Al-Quran dan Sunnah. Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang bisa memaafkan suatu pelanggaran hak jika pelanggaran terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Walaupun Allah sendiri yang telah menganugerahkan hak ini, Allah tidak akan melaksanakan kekuasaannya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak tersebut di akhirat kelak, sehingga negara menjadi terikat dan harus memberi hukuman kepada para pelanggar dan memberi bantuan kepada pihak yang dirugikan, kecuali pihak yang dianiaya telah memaafkan pelakunya. Jadi HAM dalam Islam jauh lebih besar ketimbang ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah, mungkin bisa diampuni, namun berbeda haknya dalam memenuhi kewajiban terhadap manusia. Selanjutnya, terdapat isu-isu mengenai hak asasi manusia yang menonjol akhir-akhir ini. Pada umumnya berkaitan dengan hak kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, hak kebebasan dari rasa takut, dan hak kebebasan dari kemelaratan. Selain itu, terdapat kebijakan terhadap HAM. Sebagai salah satu negara muslim, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi HAM sejak awal kemerdekaan, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyebutkannya. Pengertian HAM yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Pemerintah di era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang telah mengakui, menghormati, dan melindungi HAM yang menjadikannya sebagai visi dari semua sektor pembangunan nasional. Berbeda dengan pemerintahan Orde Baru yang sangat membatasi kebebasan, pemerintah di era reformasi sangat mendukung kebebasan sebagai unsur utama bagi penghormatan dan perlindungan HAM. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk kritik, oposisi, demonstrasi, dan protes yang ditunjukkan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya. Pemerintah juga menjamin kebebasan politik, termasuk pendirian partai agama yang dilarang di era Orde Baru. Yang lebih penting lagi adalah selama era ini, pemerintah telah melakukan pemilihan umum yang bebas, di mana warga bisa menentukan pilihan mereka dengan bebas partai politik, calon anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Untuk memperkuat perlindungan HAM, Undang-Undang tentang HAM tersebut mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang sebenarnya sudah pernah didirikan pada tahun 1993 tetapi belum berfungsi secara efektif. Komisi ini memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantau, dan mediasi tentang HAM. Di samping itu,
Terdapat juga beberapa lembaga negara non-struktural yang terkait dengan perlindungan HAM, terutama Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Ombudsman. Pemerintah juga mendorong peran civil society, terutama lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dalam melakukan advokasi dalam bidang HAM, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan atau Kontras, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, dan sebagainya. Di antara langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan tentang HAM termasuk bagi anggota militer, polisi, ratifikasi instrumen HAM internasional, dukungan kepada aktivis civil society, penghapusan impunitas atau kekebalan hukuman, revisi hukum pidana, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu demokrasi. Demokrasi menurut Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Konsep liberalisme dan partisipasi demokrasi sudah ada di dunia Islam abad pertengahan. Demokrasi yang dikenal di dunia ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Satu, demokrasi langsung yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang dalam membentuk keputusan-keputusan politik dilakukan seluruh warga masyarakat berdasarkan suara terbanyak. Dan yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, di mana bentuk pemerintahan dalam membuat keputusan politik diwakilkan kepada wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Demokrasi dalam dunia Islam. Hubungan antara Islam dan demokrasi masih menjadi tema perdebatan menarik dan masih belum tuntas. Tuntutan terhadap demokrasi makin marak dalam ranah global dewasa ini. Dalam konteks Islam, kecenderungan yang disebut Heng Ting Tong sebagai gelombang demokratisasi ketiga ini memunculkan pertanyaan sendiri, sebab pada saat hampir seluruh dunia ketiga mengalami perkembangan demokrasi, negara-negara ini di dunia Islam tidak memperlihatkan tanda-tanda ke arah itu. Para sarjana Muslim telah mendiskusikan masalah seputar hubungan antara Islam dan demokrasi. Dan secara ringkas terdapat tiga kecenderungan, yaitu yang pertama, Islam dan demokrasi dipandang sebagai dua sistem politik yang berbeda. Sebagai sistem politik, Islam tidak bisa disubordinasikan pada demokrasi. Islam dan demokrasi bersifat eksklusif bagi para pendukung pendapat ini. Islam merupakan sistem politik yang sempurna, sehingga bisa dijadikan alternatif terhadap demokrasi. Yang kedua adalah Islam berbeda dari demokrasi, apabila yang terakhir didefinisikan secara prosedural sebagaimana dipahami dan dipraktekkan di Barat. Namun demikian, menurut para pendukung pendapat ini, Islam dapat dipandang sebagai sistem politik demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara substantif, yakni demokrasi dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tidak dikenalnya pemikiran atau ide-ide warga ikut dalam kebijakan politik. Bagi sebagian kalangan, terutama dalam lingkungan akademisi dan media Barat, wacana mutakhir tentang Islam memunculkan keraguan serius kompatibilitas Islam dan demokrasi. Alasan yang kerap dikemukakan adalah kaum revivalis. Muslim punya kelemahan dalam hal komitmen mereka terhadap pluralisme demokrasi. Akibatnya, negara-negara dunia Islam tidak selalu gagal dalam membentuk politik yang demokratis. Selanjutnya adalah realitas demokrasi di negara Muslim. Watak ajaran Islam sebagaimana banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu, doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan konkret di masyarakat. Dalam realitas sejarah Islam, memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktik-praktik yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani Abbasiyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis, karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, merupakan dalil sosial bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan rakyat, serta muncul stratifikasi sosial yang berbeda.
Demikian pula pada zaman pra-Islam atau jahiliyah, muncul kelas sosial yang timpang, yaitu kelas elit penguasa dan kelas bawah yang tertindas. Pada masa jahiliyah, kekuasaan dan konsep kebenaran milik penguasa. Konsentrasi kekuasaan dan kebenaran di tangan penguasa tersebut mengakibatkan terjadinya manipulasi nilai untuk memperkuat dan memperkokoh posisi mereka sekaligus menindas yang lemah. Proses seperti ini berlangsung cukup lama tanpa ada perubahan yang berarti. Memperhatikan relasi antara agama dan demokrasi dalam sebuah komunitas sosial menyangkut banyak variabel, termasuk variabel independen non-agama. Sementara itu, Bahtiar Effendi menegaskan bahwa kurangnya pengalaman demokrasi di sebagian besar negara Islam tidak ada hubungannya dengan dimensi interior ajaran Islam. Secara teologis, menurut Effendi, bahwa kegagalan banyak negara Islam untuk mengembangkan mekanisme politik yang demokratis antara lain karena adanya pandangan yang legalistik dan formalistik dalam melihat hubungan antara Islam dan politik. Oleh karena itu, menurut Effendi, perlu pendekatan substansialistik terhadap ajaran Islam agar dapat mendorong terciptanya sebuah sintesa yang memungkinkan antara Islam dan juga demokrasi. Sekian video presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 6, yaitu tentang materi Islam, HAM, dan Demokrasi. Apabila terdapat kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.